Sejumlah wilayah pesisir di Indonesia mengalami banjirop. Selasa 24 Desember 2024, jalur Pantura Sayung Demak, Jawa Tengah digenangi banjirop setinggi 20 hingga 40 cm yang mengakibatkan kemacetan parah di jalan nasional tersebut. Dari mana mau kemana, Pak? Dari Pati. Oh, ini juga macet berapa lama tadi, Pak? Ada setengah jam. Oh, gimana tahu nggak, Pak, kalau udah banjirop sini nih, Pak? Belum. Sementara pada Jumat 13 Desember 2024 lalu, lebih dari 1.000 rumah di 9 desa di pesisir pantai utara Kabupaten Subang, Jawa Barat terendam banjirop dengan ketinggian mencapai 80 cm. Sejumlah warga hanya bisa pasrah dan terpaksa bertahan karena tak memiliki kediaman lain. Rumah saya, Pak. Saya orang miskin, saya nggak bisa membantu merendahkan batu. Kan kalau punya duit, Pak, saya minta bantuan kepala desa, nggak ada anggarannya. Kata dulu juga, Pak. Saya merasakan sedih, Pak. Menyebabkan ombak, kalau datangnya ombak musim rendang, Pak. Tak hanya pesisir Pulau Jawa, banjirop juga melanda kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu 18 Desember 2024. Ratusan rumah warga terendam banjir dengan kedalaman air yang bervariasi, mulai dari 30 hingga 60 cm. Ini sudah langganan ya setahun? Setiap bulan 12 kayak inilah. Kadang-kadang di bulan 12 tengah malamnya banjir. Tengah tidur kadang-kadang baju kami basah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak telah mengeluarkan informasi potensi banjirop. Banjirop akan terjadi di sejumlah wilayah, yakni perairan utara Tangerang, perairan utara Serang, perairan selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dari kami yaitu menghimbau bahwa adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 30 Desember ini dan meningkatnya juga curah hujan di bulan Desember dan Januari ini tentunya akan berpotensi meningkatkan adanya ketinggian untuk pasang air laut maksimum. Seperti apa intensitas banjir pesisir atau banjirop yang mengintai wilayah Indonesia? Saat ini sudah bersama saya Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo. Pak Eko, ini kan sudah dikeluarkan juga dari BMKG peringatan dini terkait fenomena banjir pesisir atau banjirop ini. Dari data BMKG, seperti apa kondisi banjirop di Indonesia? Ya, BMKG sudah memberikan peringatan dini banjir pesisir. Ini bisa berpotensi terdampak di 26 wilayah seluruh Indonesia. 26 pesisir ya, mulai Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI ya, Jakarta Utara, pesisir Jawa Tengah Utara, Jawa Timur, hingga di Papua. Ya. Salah satu yang menjadi sorotan juga kan ini banjirop di pesisir Jakarta, di wilayah utara Jakarta. Begitu. Apakah ini salah satu yang terparah juga menurut BMKG? Jakarta Utara akan berpotensi mendapatkan dampak yang cukup signifikan ya. Ada rendaman 30 hingga 40 cm. Di sana ya. Iya, Pak Eko, ini kan juga secara frekuensi dan intensitas memang banjirop yang melanda Indonesia semakin parah per tahunnya. Kenapa demikian? Ya, ini akan semakin parah jika ditambah fenomena-fenomena lain. Di antaranya adalah fenomena meteorologis. Ya. Jika di suatu wilayah di saat fase pasang maksimumnya berbarengan dengan kondisi cuaca ekstrim. Misalnya potensi hujan lebat, kemudian angin kencang, ditambah dengan potensi gelombang tinggi. Gelombang tinggi ini kalau ada storm surge, ini akan menambah lama untuk rendaman banjir pesisirnya atau banjirropnya. Inilah yang kita katakan sebagai semakin parah ya. Ya, ini kan sudah diprediksi juga masih akan terjadi hingga Januari 2025. Kita juga akan menghadapi musim hujan yang kemungkinan ini akan memperparah fenomena banjir pesisir ini. Ada langkah mitigasi yang sudah dilakukan, Pak?
Baik, di fase-fase tadi, di awal Januari terutama, memang langkah-langkah yang perlu disiapkan adalah memahami lingkungannya. Apakah lingkungan kita yang sering terdampak rob ini perlu penguatan infrastruktur, ya, misalnya tanggul atau bendungan, atau saluran yang perlu diperkuat, sehingga ketika ada rob ini tidak masuk ke lingkungan masyarakat. Atau juga perlu penyiapan rumah-rumah pompa, ya. Ketika ada pasang maksimum, kemudian laut sudah mulai surut, bisa kita pompa lebih cepat sehingga banjir robnya bisa lebih cepat surut. Pemanasan global, Ya. begitu kenaikan permukaan air laut yang akhirnya fenomena banjir pesisir semakin parah. Kemudian ini kan jadi tantangan ke depannya. Apa langkah konkret yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat, Pak? Oke, untuk BMKG sendiri ingin mempercepat ya informasi peringatan dini ancaman banjir pesisir ini dengan memberikan informasi sedini mungkin, bisa 2 minggu sebelum kejadian, kita pertajam seminggu sebelum kejadian hingga 3 hari sebelum kejadian. Supaya lebih waspada. Betul ya, supaya masyarakat bisa menyiapkan langkah-langkah konkretnya untuk menghadapi ancaman banjir pesisir ini. Kemudian juga sekali lagi masyarakat juga harus menyiapkan lingkungannya, apa yang harus menjadi prioritas disiapkan. Apakah infrastruktur, apakah pembenahan lingkungan, ya. Di sini penting masyarakat harus bisa lebih bijak lagi apa yang harus didahulukan agar potensi atau ancaman banjir rob ini tidak semakin merugikan mereka. Oke, jadi ini dibutuhkan sinergitas begitu tidak hanya dari pemerintah tapi Ya. juga dari masyarakat terutama yang berada di wilayah pesisir pantai untuk bisa lebih waspada ya. Demikian. Terima kasih banyak Pak Eko Prasetyo, Direktur Meteorologi Maritim BMKG telah berbagi di Anies Pals, Pak. Oke. Sehat selalu. Sehat selalu. Selamat beraktivitas. Tak hanya berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga, fenomena banjirop juga berdampak pada kesehatan. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret terkait mitigasi penanganan bencana banjirop, termasuk mengkaji ulang dampak eksploitasi di wilayah pesisir pantai. Selain itu dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk turut serta menjaga infrastruktur tanggul, tidak membuang sampah sembarangan, dan menggunakan air dari jaringan perpipaan untuk mengurangi penurunan permukaan tanah. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.